Saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Dari sekian banyak tuh kan ada politik, ekonomi, reformasi RUU perampasan aset, pilkada dan macam-macam itu kan disebutkan oleh Teddy. Kan masih banyak. Saya yang nyebutkan Pak Mahfud menyebutkan. Nah, Oke, ini lalu? kan banyak. Dia bicara begini, yang saya katakan. Prof katanya, Pak Presiden kirim salam. Iya, Pak Presiden sehat kan, saya bilang. Tolong dijaga. Itu menjadi nyawanya Republik sekarang, saya bilang. Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Di tengah dominasi politik keluarga Jokowi dan polemik geng Solo, Mahfud MD ini masuk ke tim reformasi Polri. Apakah ini langkah strategis atau justru jebakan politik? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ini menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Mahfud ini bersedia masuk dan mendukung penuh reformasi Polri. Soal reformasi Polri sendiri, Pak, boleh Pak tanggapannya, Pak? Iya, kan Polri sudah membentuk timnya sendiri. Itu ada tim internal juga, nah dari istana sendiri gimana, Pak? Kalau dari istana tunggu mungkin sekembalinya Bapak Presiden berkenaan dengan masalah komisi reformasi kepolisian akan dibuka. Berarti berbeda ya Pak, tim internal dengan bentuk pemerintahan nanti? Ya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan di internal kepolisian juga perlu kita apresiasi kita membentuk tim reformasi. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung. Tokoh-tokohnya siapa sih Mas selain Pak Mahfud? Yang udah tunggu lah begitu pada mungkin. Ada mantan Kapolri, Mas? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri. Ada. Beberapa nama. Tapi isinya berapa orang sih, Mas? Mungkin kurang lebih ya sekitar 9. Sebagai bagian dari inisiatif nasional menata ulang institusi penegak hukum, namun langkah Mahfud ini tidak lepas dari sorotan tajam publik. Bukan soal kapasitas pribadinya ya, tetapi posisi politik reformasi ini yang dinilai berada di bawah bayang-bayang geng Solo. Sebutan populer untuk jaringan kekuasaan keluarga Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Reformasi Polri yang seharusnya menjadi upaya untuk memulihkan profesionalisme dan integritas lembaga penegak hukum, kini ditafsirkan sebagai pihak sebagai alat baru untuk melenggengkan pengaruh politik lama, termasuk pengaruh geng Solo yang ditenggarai telah menjangkau aparat keamanan sejak masa Pilpres 2024. Jika Mahfud ini benar-benar ingin mereformasi Polri ya, maka tantangan utamanya ini bukan hanya soal teknis kelembagaan, tetapi apakah ia ini berani mengusik lingkaran kekuasaan keluarga Jokowi yang diduga punya jaringan kuat di internal Polri. Sebelumnya, Mahfud MD ini menolak tawaran menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran, termasuk untuk jabatan Menko Polhukam yang sebelumnya pernah ia emban ya. Ia ini mengaku bahwa ingin menjaga etika politik dan tidak kembali ke lingkar kekuasaan formal. Namun dalam perkembangan terbaru, Mahfud ini menyetujui masuk ke tim reformasi Polri dengan alasan ingin tetap berkontribusi dalam memperbaiki institusi keamanan. Nah, di titik inilah publik mempertanyakan apakah Mahfud ini benar-benar bisa membersihkan Polri dari pengaruh politik, termasuk dari aktor-aktor yang selama ini diuntungkan oleh kompromi kekuasaan antara lembaga dan dinasti politik Solo. Jika Mahfud MD ini gagal ya mendorong perubahan nyata, keterlibatannya akan dianggap sekedar pelengkap kosmetik politik yang memberikan wajah intelektual pada proyek kekuasaan yang tetap berjalan di belakang layar. Namun jika ia ini berhasil ya membuka ruang kritik dan juga mendorong transparansi di institusi Polri, maka ia ini bisa menjadi titik balik. Tidak hanya bagi Polri ya, tapi bagi pembersih kekuasaan dari bayang-bayang dinasti politik. Reformasi Polri saat ini berada di persimpangan antara harapan dan kecurangan. Mahfud MD adalah tokoh yang punya rekam jejak keberanian,
Tapi tantangan yang ia hadapi kini jauh lebih kompleks karena bukan hanya melawan sistem ya, tapi juga melawan jaringan kekuasaan yang membentang dari istana ke lapangan. Apakah reformasi ini benar-benar akan membersihkan aparat dari pengaruh geng Solo atau justru akan menjadi pengalihan isu untuk mempertahankan kendali atas negara melalui jalur kekuasaan lama? Maksudnya Mahfud MD ke dalam tim reformasi Polri juga membuka satu skenario menarik pembersihan bertahap terhadap kekuasaan warisan Jokowi yang kini melekat kuat dalam struktur negara. Dari partai, birokrasi, aparat hukum hingga pejabat lokal, selama 1 dekade lebih ya, kekuasaan Jokowi ini bukan hanya menghasilkan kebijakan, ia juga membentuk jaringan loyalis dan kroni politik yang tersebar dalam berbagai institusi. Reformasi Polri, jika dilakukan serius ya, dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai simpul-simpul kekuasaan dinasti. Berbeda dari sebagian tokoh di kabinet saat ini, Mahfud tidak berasal dari lingkaran keluarga Jokowi. Ia juga dikenal vokal terhadap penyimpangan konstitusi, termasuk saat Gibran ini dipaksakan maju sebagai cawapres lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etik. Nah, posisinya yang relatif independen memberikan peluang bagi Mahfud untuk melawan dominasi struktural loyalis Jokowi di tubuh Polri. Kemudian ya, mendorong evaluasi internal terhadap promosi jabatan yang syarat muatan politik, serta menghidupkan kembali etos netralitas dan profesionalisme aparat yang selama ini dikooptasi untuk kepentingan politik elektoral. Dengan menolak jabatan menteri dan juga memilih posisi strategis non-kabinet, Mahfud ini memiliki kebebasan gerak moral dan politik yang lebih luas. Ia bisa menyeimbangkan pemerintah dari luar tanpa terikat kompromi kekuasaan dalam kabinet yang penuh loyalis. Bila digunakan dengan benar ya, posisi ini bisa menjadi arena pembongkaran sistemis terhadap jaringan kekuasaan Jokowi. Dengan tetap menjaga marwah reformasi dan supremasi hukum, tentu saja ya, harapan agar Mahfud ini menyingkirkan warisan kekuasaan Jokowi bukan tanpa tantangan. Geng Solo bukan sekedar istilah. Ia adalah jaringan kekuasaan yang terhubung secara vertikal dan horizontal dari pusat ke daerah, dari aktor politik ke aktor ekonomi. Dari institusi hukum ke institusi pendidikan, langkah Mahfud akan mendapat tekanan besar, bukan hanya dari dalam pemerintahan tetapi juga dari luar pemerintahan, termasuk oligarki yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan keluarga Jokowi. Langkah Mahfud MD menurut saya untuk membangun dalam reformasi Polri ini memberikan sinyal bahwa ia ini siap mendukung kebijakan tertentu dari Presiden Prabowo Subianto. Selama itu, sejalan dengan agenda demokratisasi dan pembersihan institusi di dalam pemerintahan. Namun yang menarik ya, Mahfud ini tidak menunjukkan dukungan ataupun kedekatan terhadap Gibran Rakabuming yang merupakan wakil presiden sekaligus simbol kekuasaan warisan Jokowi. Sikap ini menegaskan bahwa keterlibatan Mahfud ini bukan bagian dari rekonsiliasi politik dengan dinasti Jokowi, melainkan pilihan strategis untuk memperbaiki negara dari dalam. Bahkan ya, sejak Pilpres 2024 lalu, Mahfud ini sudah secara terbuka menolak praktik nepotisme dan penyalahgunaan hukum dalam proses pencalonan Gibran. Ia bahkan mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran melalui jalan pintas politik. Mahfud menyebut proses itu sebagai cedera konstitusi dan akal-akalan hukum lah ya untuk kekuasaan. Kini ketika Mahfud ini menyatakan bersedia mendukung program reformasi Polri dan juga dari pemerintahan Prabowo tentunya, ia ini tetap tidak berubah dalam sikap terhadap Gibran ya. Tidak ada pernyataan bahkan gestur ataupun sinyal bahwa Mahfud ini menerima Gibran sebagai pemimpin yang sah secara moral. Ini menunjukkan bahwa Mahfud ini bisa memisahkan antara program negara dan kompromi kekuasaan pribadi.